4 peristiwa yang memang menimbulkan kerumunan. Yang pertama ketika tiba di Jakarta penjemputan, kami sudah melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh warga jamaah untuk tidak berbondong-bondong. Kemudian kedua ada 2 kali maulid ya. Kemudian yang keempat itu ada pernikahan. Nah inilah 4. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Kepulangan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ke Indonesia menuai kontroversi karena banyaknya para pendukung yang turut menjemputnya. Pemerintah dinilai lemah dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan pemimpin FPI itu yang baru kembali ke Indonesia setelah berada di Arab Saudi selama 3 tahun. Sejak kepulangannya ke tanah air pada 10 November 2020, Rizik berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19. Tak hanya di Bandara Soekarno-Hatta saja yang dipenuhi oleh massa fanatiknya, sejumlah acara di Jakarta dan Bogor, serta acara pernikahan sang anak juga dinilai melanggar protokol kesehatan. Pemerintah pusat maupun Pemprov DKI terkesan diam dan membiarkan Rizik serta simpatisan FPI menggelar acara yang mengundang kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Padahal, hingga saat ini, tren kasus harian COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali malah turut menghadiri acara maulidan tersebut. Sebelumnya pada Selasa 10 November, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyambangi Rizik di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Mantan Menteri Pendidikan itu sowan di masa karantina mandiri yang seharusnya dijalani Rizik karena baru pulang dari luar negeri. Berikut kami merangkum deretan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rizik Syihab serta simpatisan FPI sejak kepulangannya ke Indonesia. Saat tiba di tanah air, simpatisan FPI langsung menyambut kedatangan pimpinannya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyambutan kedatangan Rizik telah menyebabkan aktivitas di bandara lumpuh selama 5 jam, terhitung dari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat setelah Rizik meninggalkan bandara. Para penumpang harus berjalan kaki menuju bandara karena akses tol lumpuh hingga sejumlah jadwal penerbangan harus ditunda keberangkatannya. Tak hanya itu, simpatisan FPI juga berkerumun menyambut Rizik di kediamannya di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Bahkan kepolisian harus menutup satu jalur di Jalan KS Tubun, Petamburan. Jalur yang ditutup tersebut adalah jalur dari Tanah Abang menuju Selipi. Rizik Syihab juga diketahui tak menjalankan isolasi mandiri setibanya di tanah air. Padahal seluruh orang, baik itu WNI ataupun WNA yang datang dari luar negeri, wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Rizik Syihab justru menerima tamu di kediamannya sejak tiba di Indonesia. Satu di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan Anies dan Rizik terungkap melalui sebuah unggahan foto di media sosial Instagram Tengku Zulkarnain yang diberi judul Pertemuan 4 Sahabat. Dalam foto itu terlihat Anies Baswedan duduk paling kiri, di sebelah kanannya Rizik Syihab, disusul Tengku Zulkarnain dan Hanif Al-Atos atau menantu Rizik yang duduk paling kanan. Tak hanya Anies Baswedan, deklarator Partai Umat Amin Rais dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi juga jadi tamu di masa karantina Rizik Syihab. Selang 3 hari pasca kepulangan Rizik, simpatisan FPI kembali menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan. Kali ini mereka menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 13 November. Dalam tayangan akun YouTube Front TV, Rizik Syihab dan Riza Patria tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam video itu terlihat kerumunan orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak. Bahkan beberapa orang juga terlihat tidak menggunakan masker dalam peringatan Maulid Nabi tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, gelaran acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada Sabtu 14 November kemarin juga dinilai melanggar protokol kesehatan. Acara pernikahan Putri Rizik digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Panitia memperkirakan jumlah tamu yang hadir mencapai 10.000 orang. Banyaknya jemaah yang hadir dalam acara tersebut tidak mendapat larangan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat pusat. Satgas justru membantu memfasilitasi acara ini dengan memberi sumbangan masker dan hand sanitizer. Setidaknya ada 20.000 masker yang diberikan Satgas, terdiri dari masker medis dan juga masker kain.
Tidak hanya itu, BNPB juga memberikan alat rapid test kepada Satgas Provinsi DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk memeriksa tamu di acara Maulid Nabi itu. Tindakan BNPB tersebut sontak menimbulkan kritikan dari masyarakat, terutama melalui media sosial dengan tagar Indonesia Terserah. Menanggapi pemberian masker itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 membantah hal tersebut adalah bentuk dukungan pada gelaran pernikahan Putri Rizik. Menurut Doni Monardo, pemberian masker tersebut merupakan langkah terakhir setelah sebelumnya kegiatan kerumunan di Petamburan tidak dapat dicegah, walaupun pemerintah telah memberikan imbauan. Akun Twitter Polda Metro Jaya @tmc_polda_metro bahkan menjadi sasaran bullying atau perisakan dari warganet karena gelaran pernikahan Putri Rizik dinilai tidak sejalan dengan imbauan Kapolri untuk menghindari kerumunan. Setelah ramai dibicarakan publik, Satpol PP DKI kemudian mengenakan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta atas pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada Rizik dan juga FPI. Dalam surat pemberian sanksi denda itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyebut pelanggaran yang dimaksud yakni tidak adanya pembatasan jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan. Sedangkan pihak keluarga Habib Rizik Syihab menegaskan pihaknya sudah membayar denda administratif yang dilayangkan Pemprov DKI melalui Satpol PP kepada pihaknya. Menantu Habib Rizik, Habib Hanif Halatas, mengatakan denda yang dibayar sesuai dengan ketentuan, yakni Rp50 juta. Ketika kelompok-kelompok tertentu berkerumun, seolah dibiarkan oleh pemerintah. Sikap gamang pemerintah memancing ketidakpercayaan. Lalu, apakah denda Rp50 juta yang dikenakan sudah sepadan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!